Bismillah. Baik. Ini tampilan pertama dari Inkscape. Nah, Inkscape tampilannya seperti ini. Sebelah sini, atas sini, ini namanya menu bar, file, save dan lain-lain. Itu udah masyhur ya di semua software ada ini menu bar ini. Di Word bahkan di PowerPoint juga ada menu bar. Nah, lalu ini commands bar atau baris buat memberi perintah kayak mau masukin teks atau memberi warna gitu kan, mengatur layer dan lain-lain. Lalu di sebelah kiri ini baris ini ada toolbox atau kotak peralatan. Di sini nih tempatnya antum nanti ngedit, mau ngasih bentuk apapun gitu, mau ngasih garis, mau ngasih teks, mau ngukur, mau zoom, segala ada di sini peralatannya. Dan ini scroll bars nih untuk menggeser-geser. Menggeser tanpa scroll bar juga bisa. Antum bisa menggeser dengan cara menekan spasi lalu klik, tarik, tuh, di drag. Antum bisa menggeser tanpa harus dengan menggunakan scroll ini. Selanjutnya, lembar kerja ini disebut kanvas. Kertas kita ini disebut kanvas. Ini disebut dengan snap bar. Jadi kalau antum pengen, kan kalau dalam vektor tuh enak, antum pengen ngepasin titik dengan titik atau garis dengan garis itu enak, kayak ada magnet, bisa langsung nempel gitu. Snapping namanya. Nah, di sini bisa antum aktifkan. Ana suka aktifkan hampir semuanya sih untuk snapping. Karena enak gitu. Bisa lebih luas pas ngedit. Taib. Itu interface dari Inkscape. Terus sekarang antum misalnya mau membuat objek. Misal mau membuat kotak. Ini ada rectangle tools. Klik, tarik, antum bisa membuat kotak. Gitu. Ya. Nah, sebelum ke sana, Ana akan jelasin fungsi dari toolbox ini ya, satu persatu. Oke. Namun sebelumnya, Ana akan jelasin cara membuat format dulu. Misal Ana mau bikin format kayak untuk Instagram 1:1 misalnya. Oke, caranya klik file, terus dokumen properties atau cara setting dokumen, property dokumen. Nah, di sini settingannya banyak, ya. Display units ini adalah ukuran yang akan tampil di kanvas kalian. Nih, ini penggaris nih di sini. Antum bisa lihat ini penggaris. Kursor Ana nunjukin ke penggaris nih. Ini penggaris. Nah, penggaris ini menunjukkan unit dari setiap ukuran di kanvas, dan unit yang Anda pakai adalah milimeter. Antum bisa pilih mau inci, mau senti, mau mili, bebas, mau pixels, bebas. Nah, lalu unit untuk kanvas, karena Anda mau buat untuk digital atau sosial media kayak gitu, Anda pakainya sentimeter, Anda pakainya pixel. Ya. Lalu ini ukurannya diatur. Misal Anda kan udah kasih tahu ya rasio kemarin. Kita buat 1:1 misalnya rasionya, berarti 1080 kali 1080 kayak gitu. Unitnya sudah pixel, warna bordernya abu-abu, oke, guides, grid, snapnya sudah, warna, scripting, metadata, ya cukup. Nah, ini aja cukup di sini, nggak usah ke samping sampai sini settingannya. Oke, setelah selesai close, maka jadilah format kita kotak seperti postingan untuk Instagram. Nah, gitu. Antum juga bisa, misal, Ustadz, Ana ada harus kerjaan bikin banner misalnya. Ukuran bannernya berapa? 1 meter kali 50 cm Ustadz misalnya. Oke, berarti antum tinggal atur, ganti ke sentimeter, 50 cm gitu kan. Tingginya 50 cm, 1 meter lebarnya misalnya 100 cm, berarti kan ya lebar tingginya atau lebarnya 50 cm. Nah, maka jadi seperti ini. Tuh. Lebar ini besar. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi ini untuk ukur, bisa menggunakan senti, bisa menggunakan pixels. Nah, kalau untuk di print Anda biasanya pakai senti. Kalau untuk di digital Anda pakai pixels unitnya. Ya. Paham tuh? Nah, oke, kita balik lagi ke format untuk digital ya. Sudah. Nah, baik. Sekarang akan Anda jelaskan satu persatu fungsi dari toolbox. Pertama, ini ada yang namanya
select and transform object atau shortcutnya pakai keyboard S. Nah, jadi kalau antum tekan S di keyboard nanti akan kepilih ini. Ini tuh fungsinya untuk memilih dan memindahkan objek dan merubah objek. Tuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada edit path by nodes atau N. Nanti ini Ana jelasin ketika prakteknya. Jadi ketika antum misalnya bikin kotak nih. Jadi antum pengen ngedit sudut-sudut titik-titiknya, itu harus pakai ini. Edit path by node. Ya, bisa diklik di sini, bisa juga dengan shortcut huruf N. Nah, sebentar. Tuh. Nah, antum bisa atur. Tuh. Nanti dari ininya. Bisa juga antum kalau pengen buat sudut menjadi seperti itu ataupun kayak gimana gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya ini rectangle tool. Tadi buat persegi. Nah, itu misalnya mau bikin persegi itu pakai rectangle tool. Nah, selanjutnya ada ellipse tool, membuat lingkaran. Nah, misalnya antum mau bikin lingkaran warnanya jangan warna itu, ini sebentar. Kita pilih warna netral ya, jangan terlalu pinkish gini. Misal kita buat persegi, warnanya agak netral gitu. Nah, ini masuklah cowok cewek. Nah, ini masuk nih, netral. Nah, oke. Lalu kita buat lingkaran pakai circle tadi, bisa dimasukin ke sini. Nah, tuh. Dan misalnya antum tadi kan habis bikin lingkaran ya, kayak gini. Nah, contohin bikin lingkaran. Ustaz, Ana habis bikin lingkaran tapi pengen milih objek kotak ini, pas diklik malah jadi lingkaran lagi gitu. Itu gimana? Nah, pakai lagi ini select and transform tool dengan shortcut S. Tuh. Antum bisa seperti itu. Ntar, Ana mau rubah warna dulu. Nah, misal antum bikin kayak gini misalnya. Nah, terus dengan alat yang select and transform tool ini antum bisa memperbesar dan memperkecil gambar dengan cara menarik sudut-sudut gambarnya. Ustadz, Ana pengen gambarnya tidak bentuknya proporsional, tidak terlalu kempis, tidak terlalu juga lonjong. Gimana caranya ya? Ketika memperbesar atau memperkecil sambil tekan kontrol, maka dia akan berubah secara proporsional. Kalau tidak dengan kontrol, nanti antum tuh ketarik-tarik seperti ini. Nah, kalau pakai kontrol bisa proporsional, bentuknya tetap seperti itu. Ya. Selanjutnya alat untuk membuat poligon dan bintang ini. Nah, antum bikin kayak gini, terus bisa diubah ujungnya. Di sini ada corners namanya. Antum bisa bikin poligon, bisa juga bikin bintang. Nah, sudutnya bisa dirubah, mau 8, 9, 10, mau sudutnya 6 misalnya, heksagon. Kayak gini gitu kan ya. Itu bisa. Gitu. Nah, selanjutnya 3D box tool itu untuk membuat elemen 3D ya, tapi vektor basisnya gitu. Cuma biar mempermudah aja seperti itu. Nah, itu ya. Kita fokus untuk yang lain. Ini untuk membuat spiral. Nah, seperti ini. Ada toolsnya. Bisa diatur juga belokannya seperti apa, sebanyak apa ruasnya, terus mau seberapa banyak lingkaran,
bisa dirubah di atas ini. Makanya antum bisa rubah di sini supaya pas sesuai dengan apa yang antum inginkan. Tuh. Nah, sebentar. Next, ini yang sering anda pakai, Bezier curves. Nanti kita jelaskan ini terakhir aja ya. Sekarang kita ke teks dulu aja. Ini teks, cara membuat teks. Misalnya kita buat teks di sini, header bagian atas maksudnya. Warnanya kita coba warna apa ya? RGB. Inilah. Putih aja lah. Nah, warna juga antum bisa buat di sini, bisa juga ambil di bawah ini yang udah disediakan nih, palet warna. Itu udah disediakan. Ada juga antum bisa bikin-bikin di sini lagi warnanya. Nah, ini untuk merubah font di sini atas ini. Jadi bagian itu untuk setting properties. Untuk merubah tadi jumlah kotak kalau mau bikin kotak gitu kan, atau sudut gitu ya. Kalau antum bikinnya teks, antum bisa rubah teksnya di sini. Misal mau ganti jadi font kesukaan anak nih, Montserrat. Mana sih? Montserrat. Nah, ini favorit nih. Terus pilih mau apa di sini, normal, heavy, italic, itunya stylenya kan. Heavy misalnya. Atau bold, italic deh. Nah, aja heavy italic. Terus ukurannya besarkan di sini. Tuh. Mau segimana ukurannya? Kebesaran. Misal seperti ini. Ya. Terus bisa diatur yang lain-lainnya juga seperti jarak huruf. Nah, spacing between letters. Tuh. Untuk misalnya mau hurufnya agak berjarak, Ustaz, bisa tuh diatur jarak hurufnya. Kayak gini misalnya kan ya. Nah, rasa kurang besar. Nah, gitu. Terus masukin teks lagi, misalnya di bawahnya dengan huruf yang lebih kecil. Sudah jadi ya. Udah kebentuk. Secara tidak sengaja kebentuk. Nah, antum juga bisa misalnya tadi pengen bikin garis dengan kotak baru, bisa juga misalnya di sini. Tuh. Kayak gitu misalnya. Nah. Terus ana jelaskan tentang Bezier tool tadi. Ini untuk membuat objek yang antum mau. Misal, Ustaz, ana mau bikin bentuk gelombang, Ustaz, bisa. Nah, pakai Bezier tool, dia tuh seperti pulpen yang menyambungkan titik demi titik, membuat garis dari titik dengan titik. Ini ana contohkan. Misal, kita buat titik di pojok sini ya. Lalu kita buat di sini titik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bikin supaya bergelombang. Caranya, klik di salah satu di kanvas kalian, lalu tarik, drag seperti ini, maka dia akan bengkok. Nah, terus tarik di ujung, mau dibikin di mana titiknya. Di sini bikin titik lagi misalnya untuk lengkungan. Klik, lalu tarik. Ini ada tarik ya. Lalu klik misalnya ujung titiknya di sini. Nah, kembalikan ke titik awal untuk mengakhiri pembuatan bentuk grafis atau geometrinya. Nah, selesai jadi satu bentuk. Dengan antum kasih warna, misal mau warna
ini misalnya. Nah, kayak gini. Terus antum bisa juga nggak pakai garis. Nah, hilangkan garis itu, stroke fill itu warnanya. Terus sebentar. Nah, kayak gini. Terus kita masukin lagi teks. Lalu kita buat rectangle lagi, kotak lagi misalnya, dengan warna yang lebih gelap, misal kalau antum mau. Nah, atau abu-abu ya, yang agak netral. Nah, terus kalau pengen transparan, antum bisa dengan mengatur opacity di sini. Nah, ini akan menjadi transparan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah jadi gitu. Itu contohnya. Dan fungsi-fungsi dari setiap toolbox, ya. Jadi Ana menjelaskan tentang toolboxnya dan fungsinya. Silakan antum coba praktikkan nanti. Ketika antum menemukan kasus ingin memindahkan objek lingkaran di atas huruf atau sebaliknya, antum bisa menggunakan order atau perintah terhadap objeknya. Cara yang ribet adalah klik objeknya yang akan dipindahkan, lalu klik di menu bar ada objek, klik raise untuk memerintahkan objek berada ke atas, setingkat ke atas. Lalu raise to lower lalu lower untuk ke bawah. Gitu, ya. Cara yang kedua, di sini antum bisa klik ada ikonnya raise or lower. Atau yang paling mudah dengan menggunakan shortcut page up dan page down. Itu cara untuk memindahkan lapisan-lapisan layer dari kerjaan antum, dari kanvas antum, gitu ya.